Kemudian tadi punya siapa? Punya Orin ya, Orin. Nasib lagu Bila Israel itu serem ini, kain putih ini, kain kapan? Ya, maksudnya lupa ada kain putihnya. Apa maksudnya itu? Oh, rupanya untuk layarnya. Ya, mungkin jangan kain putih lah namanya. Screen ya, screen, layar screen mungkin ya. Kain putih serem ya. Oke. Itu Orin beberapa hal yang mungkin yang perlu tadi. Ini ada pemangku internal, ada lagi Universitas Malang, Muhammadiyah Malang tadi. Dia berkepentingan dalam apa? Dalam sosialisasi metode ini apa? Enggak Pak, sebenarnya itu saya salah karena saya ngelihat contoh dari teman yang lain kan. Nah, jadi saya asal naruh aja Pak di situ. Oh jangan kan? Iya Pak, salah. Kementerian Agama Provinsi Lampung kepentingannya di mana dia? Dia sebagai itu Pak. Tadi Pak, saya Pak. Saya lupa Pak. Pemangku internalnya, pemangku kepentingan. Dia, Pak, saya di sini. Mungkin kejauhan ini Orin ya, kejauhan mungkin. Iya Pak. Kementerian Agama Provinsi Lampung mungkin kejauhan. Mungkin di sini Lurah Raja Basa itu punya kepentingan. Oh ini pengawas Pak. Kementerian Agama ini sebagai, ya dia sebagai pengawas juga sebagai sponsor Pak. Iya. Ya kalau kita di Bandar Lampung mungkin Kementerian Agama Kota ya. Iya. Ini tidak ada istilah Kementerian Agama Provinsi Lampung itu. Kantor wilayah kalau sudah provinsi itu. Iya Pak. Kalau Kementerian Agama ini Kota Bandar Lampung. MUI Kota Bandar Lampung, apa kepentingannya ya? Kayaknya tidak ada sangkut paut yang MUI Kota Bandar Lampung di sini. Tapi kalau Lurah Raja Basa itu tempat ini, ya kan? Jadi dia berkepentingan langsung dengan pendidikan keagamaan di sekitar di dalam wilayahnya kan? Iya Pak. Tuh ya Oren ya. Oke. Ya itu yang beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan di dalam diperbaiki di project proposal. Kemudian punya siapa ini tadi, Nurliana ya, Nurliana. Pengajuan proyek pengembangan pondok pesantren Tiara. Ini tadi saya sudah coba ini kayaknya yang punya Nurliana ini saran saya perbaikannya itu ke proyek pengembangan pondok pesantren Hafiz Quran Tiara Putri Korpri Raya Kota Bandar Lampung melalui pendirian ya. Ini kayaknya mendirikan unit usaha ya di pondok. Udah ada sih Pak, tapi kecil gitu, kayak cuma etalase kecil gitu loh Pak. Tapi buat buat anak-anak di situ aja gitu. Terus yang kamu sarankan apanya? Dia bisa dibuat lebih besar sih, biar masyarakat sekitar juga bisa transaksi di situ Pak. Oh, nah itu tadi, maka pengembangan unit usahanya berarti ya itu melalui pengembangan unit usahanya. Ya Pak. Pengembangan unit usaha pondok itu. Jadi mungkin bisa nanti kegiatannya itu kalau dikembangkan apa saja yang dibutuhkan dalam pengembangan unit usaha itu. Mungkin produk yang dijual ya. Iya. Produk yang dijual itu bisa nah ini nggak bisa, perlu dalam penjadwalannya itu dia harus melakukan survei dulu terhadap masyarakat sekitar. Survei kebutuhan masyarakat sekitar ya. Oh iya Pak. Butuhnya apa untuk disediakan di unit usaha itu? Ya. Iya Pak. Ya, kalau unit usaha menjual sesuatu yang tidak menyediakan produk-produk yang tidak diminati masyarakat, bisa investasi menahun, bisa membuat mandek modal ya. Tidak ada perputaran usaha kalau itu. Bikin makanan yang tidak diminati orang, bisa tengi aja makanannya nggak laku, ya kan? Iya Pak. Ya ini yang harus dilakukan survei dulu, pemetaan awalnya.
produk usahanya udah apa gitu, berbasis apa dulu. Ya harus pengembangan usaha unit usaha itu harus merespon kebutuhan konsumen. Itu yang paling penting. Langkah awalnya pemetaan kebutuhan konsumen itu untuk disediakan di unit usaha pondok itu. So kalau itu tidak berbasis kebutuhan konsumen, bisa lapuk di dalam etalasenya. Ya Pak, baik Pak. Akan tentang arti penting dari sebuah unit usaha dalam sebuah lembaga pondok pesantren ini. Ya. Iya Pak. Apa arti, esensi, eksistensi dan fungsi dari unit usaha bagi sebuah lembaga pondok pesantren seperti ini? Lalu yang kedua, kemukakan kondisi real dari unit usaha yang ada di pondok ini seperti apa. Nah, baru di bagian akhir tawarannya adalah ini untuk bisa membuat unit usaha itu menjadi lebih baik ke depan, gitu loh, di dalam deskripsi proyeknya. Itu ya, Nurliana. Baik Pak. Iya, oke. Itu beberapa item penting yang menurut saya yang harus dipikirkan ada dalam proyek proposal ini. Ini ada penyusunan struktur unit usaha, maksudnya gimana? Mau dibuat organisasinya gitu? Bukan Pak, kepengurusan lebih tepatnya Pak. Ya berarti kan ada organisasinya, itu kayak koperasi, mau dibentuk jadi koperasi apa jadi apa? Iya. Iya Pak, sejenis koperasi gitu Pak. Tapi saya bilangnya unit usaha gitu. Oh gitu. Kalau koperasi pondok pesantren jujur lebih bagus malah ya. Iya Pak. Jadi ada pengurusnya itu. Yang warungnya itu salah satu dari unit usaha koperasi pondok pesantren. Iya. Pengembangan usaha pengembangan unit usaha. Oke, dan untuk sementara mungkin unit usaha gini dulu, kayaknya kalau koperasi itu nanti lebih besar lagi urusannya. Iya. Karena untuk berdirinya sebuah lembaga koperasi banyak hal yang harus disiapkan ya. Iya Pak. Segalanya. Kalau ini hanya menyediakan sebuah tempat berusaha yang berbasis santri, ya santri bisa berjualan di situ kan, bisa juga di samping untuk memenuhi kebutuhan santri juga memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar pesantren ya. Oke deh, itu beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan di dalam proyek proposal ini, memperbaiki untuk kemudian ini penulisannya juga harus sini dandan ini. Iya Pak. Bubar ini pokoknya. Baik. Oke, itu saudara. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan diskusi kita siang hari ini terkait dengan proyek proposal yang sudah saudara ajukan. Bagi saudara yang sudah presentasi, segera saudara perbaiki proyek itu berdasarkan catatan kemarin. Burongannya kita bisa tambah ini. Saya orang ini merturan ngarang bener itu kino ngarang praktek manipulasi mes. Oh, boy, ngomong itu begal. Mau ngomong juga. Kalau kamu dia kurang ramu metu. Regal itu. Si poe kono karo kene patang ton. Kono kayak kono. Kalmut gal. Tolong. Mata tiga. Udah patang ton. Ngobrol bener. Ujar gue. Oke ya. Jadi saudara yang sudah presentasi segera perbaiki proyek saudara itu sesuai dengan catatan. Ya, dikirim dulu ke saya, nanti saya lihat sekilas ya. Beri nama tapi filenya revisi gitu. Oke Pak. Yang kalau nggak diberi nama revisi saya bingung nantinya mana sih nih. Saya dari bedanya di mana revisinya sudah direvisi. Kemudian kayak punya siapa kemarin tuh yang WA saya lupa itu, Randi ya. Iya Pak, saya Pak. Saya ketawa aja, lupa gitu. Piye itu orang dicatat apa mau dibilangin gitu. Kemarin ini Pak, kan saya rekam layar gitu Pak, tapi suaranya itu nggak ada ternyata Pak. Makanya saya nggak nyatet kemarin. Dan saya ada suaranya. Oh, Saya rekam layar Pak. Itu dirikan apa enggak ujungnya?
Orang-orang nyusah sendiri, nyuruh saya ngulangi, bingung saya apa yang saya sampaikan kemarin. Ya kemarin itu cuma revisi itu Pak, apa soal tempat sama judulnya Pak. Iya, judulnya kemarin apa punya kamu kemarin tuh? Yang kemarin judulnya ini Pak, pemberdayaan program kewirausahaan keripik pisang di kepengurusan remaja Islam Masjid Nurul Falah, Pekon Talang Jawa, Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus. Panjang nih judul, senang benar judul yang panjang kayak gitu. Iya, namanya proyek pengembangan lembaga itu yang disasar pertama itu lembaganya. Jadi apa organisasinya? Risma kan? Berarti proyek pengembangan Iya, Pak. Risma itu. Melalui apa tadi yang usaha yang kamu ingin masukkan tadi? Ke situ Pisang, langsung. Pak. Ya, melalui pengembangan usaha keripik pisang kan? Jadi proyek pengembangan kemandirian Risma ya, proyek pengembangan kemandirian Risma melalui usaha keripik pisang. Itu nama proyeknya. Itu Pak. Iyalah. Nanti yang namanya Kabupaten Tanggamus segala macam disebut di anu saja, di identitas di anunya saja, di penjelas di latar belakangnya saja. Kalau salah judul panjang judul panjang itu kan. Iya Pak. Baca Ya Pak, judulnya, makasih Pak ya. baca judulnya sudah panjang sudah mulai malas orang. Ya. Iya Pak. Oke, saudara buat rapi desainnya ya, buat sebagus mungkin kalau diajukan ke orang melirik gitu loh. Baik dari desain penulisannya, covernya. Saya pikir nggak perlu pakai cover kita lah ya. Nggak perlu pakai logo WIN segala macam. Tugas mata kuliah manajemen pengembangan lembaga, dosen pengampu, nggak usah deh. Mau diajukan ke klien. Paham nggak maksud saya? Paham Pak. Paham, Pak. Yang diajukan ke klien sebenarnya jangan kayak gitulah. Ke saya juga nggak usah yang kayak gitu. Saya tahu ini tugas mata kuliah saya. Nggak usah kasih juga ini udah paham saya. Ya? Jadi yang sudah ajukan ini proyek pengembangan langsung ke kepada organisasinya. Ya kan? Bahwa saudara sebagai konsultan setelah melakukan observasi terhadap lembaga itu, saya menghasilkan ini. Menurut saya ini yang harus dilakukan oleh lembaga ini. Detailnya ada dalam proyek itu, detailnya ada dalam proposal ini gitu, ya. Nah itulah yang kemudian saudara presentasikan di depan klien saudara. Jadi kalau covernya udah ada pakai logo UIN, ada nama saya, ini apa kata orang yang baca proyek itu kan? Kenapa kok tugas beliau taruh ke kita kan dia? Tapi kalau yang dibesarkan, yang dimunculkan itu adalah lembaga mereka, ini untuk kita ini. Ini rancangan atau usulan proyek pengembangan untuk lembaga kita ini. Gitu ya. Jadi nggak perlu ada logo kita, ada nama mata kuliahnya, ada dosen mengampunya, nggak perlu ya. Yang udah pandai ya tugas mata kuliah saya. Jadi nggak usah menampilkan yang tidak perlu, yang perlu saja. Oke Pak. Ya. Karena cover itu nanti berpengaruh pada tingkat perhatian orang klien saudara terhadap apa yang saudara buat. Ya, oke, saudara perbaiki, kirimkan dulu ke saya baca dulu. Jika itu udah oke, cari cara supaya bisa presentasi dalam waktu yang cepat, yang dalam waktu dekat. Gitu kan. Saudara boleh yang sudah presentasi itu boleh UAS duluan. Boleh UAS duluan. Paham nggak maksud saya? Kan tugas ini saudara sudah selesai UTS. Dengan presentasi itu saudara selesai UTS itu. Automatically komponen tugas saudara itu sudah punya, yaitu proposal yang saudara presentasikan itu tugasnya itu. Nah tinggal saudara bagaimana nanti untuk UASnya. UASnya saudara, makanya saya mestinya kan kalau nggak mau repot-repot nggak usah diperbaiki lagi, presentasikan aja di sana, langsung presentasikan di lembaganya apa yang saudara presentasikan hari ini. Tapi jangan itu membawa citra kita ya, membawa nama baik kita, lembaga kita. Masa ngene
Kalau yang salah-salah itu kan tampilkan, janganlah. Setelah diperbaiki, memberi saran, baru saudara presentasikan di hadapan klien saudara, lembaga yang saudara pilih itu. Nah, yang paling penting adalah rekaman video ketika saudara presentasi itu. Itu yang menjadi penentunya itu. Ya, walaupun tidak dieksekusi, tidak langsung diterima langsung akan mereka lakukan, nggak masalah. Tapi saya melihat bagaimana ini mengamati bagaimana reaksi mereka, responsi mereka ketika saudara presentasi itu. Kalau di jidat mereka itu ada garisnya sampai 6 biji, nggak paham berarti mereka dengan apa yang saudara sampaikan. Atau saudara dicuekin aja. Baru saudara presentasinya, wah ngobrol urusan dia mereka masing-masing. Nggak ada entusiasme kepada apa saudara itu. Nah, itu berarti punya saudara nggak menarik itu. Walaupun di situ dijejerkan 10 tanda tangan pengurus itu setuju, enggak, menurut saya enggak setuju itu. Ya? Tapi kalau dilihat videonya antusias, wah semangat, bertanya gitu, kritis, nah itu baru mantap. Ya, memang agak berat tugas ini. Tantangan itu memang challenge-nya agak tinggi. Kita kuliah semua setuju, mau jadi sarjana, menjadi konsultan, tapi harus ada tantangannya lah. Datar-datar aja. Oke, itu ya. Ya Pak. Ayo, buka kamera, saya akan screenshot. Ya Pak. Di wong kesini ngobrol tadi kok nggak muncul wong ini. Hilang. Kalau ngobrol kelihatan wong ini. Oke. Baik, untuk hari ini cukup. Kita akhiri kuliah dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini akan saya tutup ya. Pak. Selesai.